Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan paraphrase, sebuah skill yang tentunya sangat penting bagi kita dalam menulis tugas akhir kuliah ataupun artikel jurnal. Kawan-kawan, mari kita mulai. Pertama kita akan melihat dulu apa itu paraphrase. Jadi paraphrase itu adalah kemampuan kita untuk menuliskan teks orang lain dalam bahasa kita. Jadi bisa kita katakan bahwa meaningnya atau makna daripada teks tersebut berasal dari si penulis teks original, sementara redaksi bahasanya dari kita. Jadi kita dituntut untuk menulis ide atau informasi orang lain dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Ini sengaja saya highlight in your own words. Jadi kita menulis dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi original meaningnya ada pada si penulis teks original, kita tetap harus mempertahankan itu. Namun formnya, redaksi bahasanya ada pada kita. Jadi menuliskan original meaning orang lain dalam bentuk form kita, menggunakan bahasa kita. Kemudian hal penting yang juga perlu kita perhatikan dalam paraphrase adalah kita tetap harus mencantumkan identitas daripada si penulis teks original tersebut. Jadi tetap harus kita tuliskan dari mana ide atau informasi tersebut berasal, sehingga kita tidak disebut sebagai pelaku plagiat. Kemudian kita juga perlu memperhatikan bahwa paraphrase itu sebenarnya bukan hanya mengganti kata yang ada dalam teks original dengan sinonimnya. Jadi bukan hanya persoalan sinonim. Jadi kalau kita hanya mengganti kata tersebut dengan kata lain yang semakna, yang sinonim, jadi itu bisa dikatakan bahwa polanya atau redaksi bahasanya masih sama dengan teks asli. Jadi bukan hanya pergantian sinonim. Kita harus menulis dalam bahasa kita sendiri. Jadi redaksi bahasanya ada pada kita. Kemudian paraphrase juga bukan hanya sekedar mengganti order. Jadi misalnya pola kalimatnya seperti ini, kita ubah polanya sehingga itu kita anggap sebagai bahasa kita. Bukan. Misalnya kalimat aktif kita ubah menjadi pasif atau sebaliknya kata kerja kita ubah menjadi kata benda. Bukan hanya itu. Jadi paraphrase bukan hanya itu, tapi kita memang dituntut untuk menulis dengan bahasa kita tanpa melihat teks asli. Kemudian paraphrase juga bukan persoalan kita ambil pendapat orang lain lalu kita gunakan lalu kita klaim sebagai pendapat kita. Bukan, itu bukan paraphrase, justru itu dianggap sebagai plagiat. Jadi seperti tadi, paraphrase itu kita tulis meaning, informasi atau ide orang lain dengan menggunakan bahasa kita. Kemudian, mengapa kita perlu melakukan paraphrase? Ada banyak alasan untuk ini. Di antara lain, pertama, paraphrase itu akan membantu kita untuk memahami teks. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan paraphrase kalau kita tidak memahami teks asli. Jadi kita perlu baca dulu, setelah itu kita akan mencoba untuk memahami. Jadi paraphrase akan membantu dan melatih kita untuk memahami sebuah teks. Kemudian paraphrase juga akan membuat kita tetap teringat dengan apa yang kita baca. Karena apa yang kita baca itu akan bertahan dalam memori yang dalam sehingga kita bisa mengingat dalam waktu yang lama. Karena ada banyak proses yang terjadi di sana. Kita perlu memahami sehingga apa yang kita baca itu akan bertahan dalam memori dalam masa yang lama. Kemudian paraphrase juga membantu kita melatih berpikir kritis. Karena dalam paraphrase ini kita dituntut untuk memahami sebuah teks, kemudian kita diminta untuk menulis kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa kita. Jadi kalau kita tidak punya critical thinking, kita tidak mengasah kemampuan kritis, hal ini akan sulit bagi kita. Jadi dengan terbiasa melakukan paraphrase, maka kemampuan berpikir kritis kita akan terasah. Dan ini semuanya membutuhkan latihan tentunya.
Lalu bagaimana cara melakukan paraphrase? Berikut ini kita akan bahas beberapa langkah simple yang bisa kita gunakan dalam melakukan tindakan paraphrase. Pertama, tentunya kita harus membaca sebuah teks secara seksama. Kita baca teks yang ingin kita paraphrase, lalu cobalah untuk memahami teks tersebut. Apakah dengan baca berulang atau kita baca teks yang semisal dengannya. Intinya baca dan coba pahami teks tersebut. Kemudian kita juga perlu menandai poin-poin penting yang ada dalam teks tersebut. Apakah dengan mewarnai atau menggarisbawahi terserah mana yang cocok dengan kita. Dan selanjutnya, catat hal-hal penting yang ada dalam teks tersebut. Ini model, pola, atau saran yang perlu kita lakukan. Namun kalau kita sudah terbiasa, hal-hal ini bisa jadi akan terjadi dengan sendirinya saat kita membaca sebuah teks. Kemudian setelah hal ini terjadi, apalagi yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu jeda. Jadi kita perlu menyimpan sebentar apa yang sudah kita baca itu, take time. Jadi kita perlu ya katakanlah eh, pergi sebentar ke tempat lain, simpan dulu apa yang sudah kita baca, pergi ke tempat lain, kemudian cari momen baru. Setelah itu, setelah kita istirahat sebentar, barulah kita, barulah kita mulai menulis. Jadi perlu tadi kita perlu suasana baru, simpan dulu sebentar, setelah itu baru menulis. Tujuannya untuk melatih critical thinking tadi. Jadi kalau kita melulu melihat teks tersebut, maka kemampuan kritis kita bisa jadi berkurang. Tapi setelah kita jeda sebentar, baru kemudian kita mulai menulis, maka kemampuan kritis kita akan meningkat. Jadi sekarang waktunya kita menulis, tulis dengan menggunakan bahasa kita sendiri tanpa melihat lagi kepada teks original tadi. Ini yang kita sampaikan. Tulis dengan bahasa kita sendiri tanpa melihat, tanpa berkonsultasi dengan teks asli. Dan disinilah perlunya critical thinking tadi. Jadi kita perlu eh, mengingat-ingat dan menuliskan kembali apa yang sudah kita baca dan kita pahami tadi. Dalam hal menulis ini, kita juga bisa memanfaatkan catatan dan poin yang sudah kita catat tadi. Jadi gunakan note atau poin yang sudah kita catat tadi sebagai outline atau ya apapun yang bisa membantu kita untuk menulis apa yang akan kita paraphrase. Nah, setelah kita tulis, kemudian tugas kita selanjutnya adalah compare. Jadi kita bandingkan antara apa yang sudah kita tulis dalam versi paraphrase dengan versi original. Kita bandingkan apakah meaningnya sama, informasinya sama. Kita perlu pastikan bahwa apa yang ada dalam teks original dengan sampai hilang atau tidak tersampaikan. Jadi minimal harus terwakili dengan teks paraphrase yang kita buat. Sudah kita bandingkan, sudah oke, berarti untuk sementara tugas paraphrase sudah sampai di sini, maka selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah kutip. Jadi kita tuliskan identitas daripada tulisan asli yang kita kutip tersebut. Jadi kita perlu tuliskan sesuai dengan panduan akademik tentang bagaimana cara menulis sebuah kutipan. Kita perlu tulis nama, misalnya tahun, dan segala macam. Jadi ini tergantung kepada model atau pola daripada cara kita menggunakan referensi. Ada banyak di sana, misalnya ada APA, MLA, Chicago, Harvard, Vancouver, dan sebagainya. Jadi kita kutip menyesuaikan dengan pola-pola ini. Kutiplah secara benar dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di setiap pilihan model-model ini. Nah, berikut ini kita akan melihat beberapa contoh paraphrase. Ini ada original tag, tag asli sebelum kita melakukan paraphrase. Kita coba lihat. Ini tag aslinya, ini berbicara tentang dinosaurus. Dan beberapa poin sudah kami highlight, sudah kami beri tanda dengan warna merah. Dan ini akan membantu kita dalam melakukan paraphrase nantinya. Kalau kita sudah terbiasa, hal-hal ini bisa jadi akan terjadi secara otomatis saat kita membaca sebuah tag. Ini tag asli, kita coba lihat. Ini poin misalnya yang kami catat,
seperti kami sampaikan tadi, ini sebagai pola dan bisa jadi akan berjalan secara otomatis kalau kita sudah terbiasa. Ini sejumlah poin yang kami catat dalam tag tadi. Nah, poin ini akan membantu kita dalam melakukan paraphrase nantinya. Kita coba lihat, ini poin yang kita catat tadi. Ada 3 poin besar yang ada dalam tag tadi. Nah, dari poin ini kemudian kita coba tulis ulang sebagai tag paraphrase yang kita buat. Kira-kira jadinya seperti ini. Nah, dari sini inilah hasil daripada tag paraphrase. Ada yang lebih panjang dari tag asli, ada yang lebih pendek dari tag asli. Hal yang terpenting adalah apa yang ada dalam tag asli tersampaikan dalam tag paraphrase kita. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika kita menulis dalam tag paraphrase, itu artinya kita menulis dengan menggunakan redaksi bahasa kita sendiri, namun dengan tetap mempertahankan meaning dan information yang ada di tag asli. Ini contoh pertama. Kita lihat contoh lain, contoh kedua misalnya ini. Di sini ada tag original dan tag paraphrase. Silakan Anda baca, Anda juga boleh post video ini. Kami tidak melakukan highlight lagi, kami juga tidak mencantumkan poin-poin yang ada di tag asli. Jadi ini sebagai sampel, misalkan kita sudah terbiasa dengan paraphrase, maka kita bisa menulis langsung apa yang kita baca setelah jeda tentunya, tanpa perlu highlight atau buat poin-poin. Ini bagi kita yang sudah terbiasa. Makanya paraphrase juga butuh latihan seperti yang kita sampaikan di judul tadi. Kita lihat contoh lain, misalnya ini. Ini ada tag original dan ini ada tag paraphrase. Anda bisa baca, Anda bisa pause video ini, Anda juga bisa membandingkan antara tag original dan tag paraphrase. Jadi kawan-kawan, seperti itulah kira-kira cara kita melakukan paraphrase tag, sebuah skill yang tentunya sangat berguna bagi kita dalam menulis tugas akhir kuliah dan artikel jurnal. Kawan-kawan semua, itu saja video kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Mudah-mudahan Anda belajar sesuatu dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar dan kami akan membahas tentang bagaimana cara menulis tugas akhir kuliah dan artikel jurnal. Itu saja. Thank you kawan-kawan. Sampai jumpa. Salam.